Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami, yaitu melakukan perbandingan metode polinomial curve fitting dan interpolasi Lagrange terhadap lonjakan harga emas. Studi kasusnya harga emas dunia. Statistik ini menunjukkan bahwa harga emas telah mengalami lonjakan yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya pada tahun 2020, harga emas mencapai rekor tertinggi di atas $2.000 per ons, didorong oleh ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan stimulus moneter yang agresif dari bank sentral di seluruh dunia. Tren ini menunjukkan bahwa investor semakin mencari emas sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, meskipun ada permintaan yang tinggi, harga emas tetap berfluktuasi untuk menciptakan tantangan bagi investor bagi merencanakan strategi investasi yang efektif. Lalu ini adalah beberapa rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama itu bagaimana efektivitas metode curve fitting dibandingkan dengan interpolasi Lagrange dalam memprediksi lonjakan harga emas. Lalu yang kedua itu apa saja faktor yang mempengaruhi akurasi dari kedua metode dalam memprediksi harga emas. Lalu yang ketiga itu seberapa besar kesalahan prediksi yang dihasilkan oleh masing-masing metode dan metrik apa yang paling tepat untuk mengevaluasi kinerja model. Lalu yang keempat itu ada bagaimana penerapan metode ini dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi yang lebih baik. Lalu ini adalah beberapa batasan-batasan masalah dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu kami menggunakan data histori harga emas dunia. Lalu yang kedua itu kita hanya akan membahas dua metode matematis yaitu curve fitting dan interpolasi Lagrange. Yang ketiga itu kita akan menganalisis variabel harga emas dan tidak akan mempertimbangkan faktor eksternal. Lalu yang keempat itu metode penerapan ini melakukan analisis pada order polinomial tertentu, yaitu order 3 pada curve fitting dan order 8 pada interpolasi Lagrange. Lalu batas yang kelima itu, penelitian ini akan menggunakan metrik evaluasi tertentu, yaitu MAE, RMSE, dan juga MAPE. Oke, next. Lalu ini tinjauan pustaka yang kita punya, fluktuasi harga emas, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas mengikuti kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral, inflasi, dan kondisi geopolitik. Ketika suku bunga rendah, daya tarik emas sebagai aset non-yielding meningkat, sehingga harga emas cenderung naik. Lalu metode curve fitting. Dalam konteks harga emas, curve fitting dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara waktu dan harga emas, sehingga memungkinkan kita melakukan prediksi harga di kemudian hari. Lalu ada interpolasi Lagrange, di mana metode ini digunakan untuk menemukan polinom yang melalui sejumlah titik-titik data yang diketahui. Nah, polinom Lagrange dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Lalu setelah itu ada pengukuran akurasi prediksi. Kita menggunakan beberapa metrik kesalahan yaitu MAE, RMSE, dan juga MAPE. Lalu yang terakhir itu ada studi terkait, yaitu penelitian oleh Andika menunjukkan bahwa interpolasi polinom order kedua lebih efektif dibandingkan order yang lebih tinggi dengan nilai MAE, RMSE, dan juga MAPE yang lebih rendah. Oke, ini adalah metode penelitian yang kami lakukan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis numerik. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah harga emas harian yang diperoleh dari website investing.com, di mana data ini mencakup periode Januari hingga Desember pada tahun 2024. Lalu metode analisis data ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu ada pengumpulan data, ada prapemprosesan data, lalu ada penerapan metode interpolasi, lalu evaluasi kerja, analisis dan interpretasi hasil, dan kesimpulan dan rekomendasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari alur pengerjaan kita, step pertama yaitu pengumpulan data. Data yang kami gunakan adalah data harga emas dunia atau SAU dalam USD. Data harian diperoleh dari website investing.com. Pak, ya, data yang kita gunakan yaitu data pada tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 dengan beberapa variabel yaitu date, price, open, high, low, dan change. Kemudian step kedua yaitu
pemrosesan data. Jadi data yang sebelum kita olah akan kita proses untuk menghilangkan data kosong atau mengisi data kosong. Nah, di praproses data kita lakukan pengisian data pada hari yang kosong atau hari libur. Kita menggunakan metode interpolasi linier untuk mengisi prediksi yang kosong. Kemudian step selanjutnya yaitu penerapan metode. Pada metode curve fitting kita menggunakan ordo 3 karena dari pengecekan kita atau pengujian kita memiliki nilai akurasi yang tinggi. Jadi nilai MAP-nya itu kecil gitu. Kemudian untuk interpolasi reference kita menggunakan ordo 8 dan di sebelah kanan adalah merupakan grafik dari hasil pengujian kita. Kemudian selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi hasil. Dari perbandingan akurasi berdasarkan metrik evaluasi dapat kita simpulkan bahwa metode interpolasi Lagrange yang hampir sempurna dengan nilai MAE sebesar 37,06, MSE sebesar 47,68 dan MAP sebesar 1,56%. Hal ini menunjukkan bahwa polinom Lagrange yang dihasilkan sangat mendekati dengan data aktual. Di sisi lain, metode curve fitting atau regresi polinomial menunjukkan nilai MAE sebesar 50,92, RMSE sebesar 61,82 dan MAP sebesar 2,13%. Nilai-nilai ini bisa mengidentifikasi adanya selisih antara nilai prediksi dan nilai akurat. Kemudian di bawah yaitu ada grafik untuk hasil visualisasi hasil prediksi kami dari kedua metode. Untuk kurva hijau yaitu kurva prediksi interpolasi reference, untuk garis biru yaitu metode curve fitting atau polinomial, dan garis merah yaitu data aktual. Kemudian selanjutnya yaitu ada identifikasi metode yang lebih baik. Dari hasil pengujian kami, interpolasi Lagrange unggul dalam hal akurasi dengan nilai error 1,56%. Namun, metode ini tidak dapat diandalkan untuk prediksi di luar rentang data yang diketahui. Kemudian, curve fitting lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk prediksi di luar rentang data yang diketahui. Meskipun dengan tingkat akurasi yang lebih rendah, metode ini cocok digunakan untuk menangkap tren umum pergerakan harga emas. Kemudian, kita dapat menarik kesimpulan yaitu hasil pertama yaitu untuk interpolasi titik antara titik yang diketahui, interpolasi Lagrange memberikan akurasi yang sempurna. Kemudian untuk prediksi di luar rentang data, curve fitting lebih disarankan. Berikut adalah keterbatasan penelitian yang kami punya. Yang pertama itu, data yang digunakan hanya mencakup periode Januari hingga Desember 2024. Penggunaan data yang lebih panjang dan mencakup berbagai kondisi pasar dapat menghasilkan model yang lebih akurat. Lalu yang kedua itu, kita menggunakan metode curve fitting yang digunakan terbatas pada regresi polinomial. Eksplorasi metode curve fitting lainnya seperti regresi eksponensial atau logaritmik dapat memberikan hasil yang berbeda. Lalu, yang ketiga itu penelitian ini hanya berfokus pada analisis teknikal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga emas seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, dan sentimen pasar. Lalu, dari hasil penelitian kami dapat menyimpulkan, yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode interpolasi Lagrange memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi harga emas dengan nilai MAE, RMSE, dan MAP yang lebih rendah dibandingkan dengan metode curve fitting. Lalu kesimpulan yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi dari metode kedua ini, yaitu derajat polinomial, kualitas data, dan kondisi pasar. Lalu yang ketiga itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode interpolasi Lagrange dapat menghasilkan kesalahan prediksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode curve fitting. Metrik evaluasi yang digunakan yaitu MAE, RMSE, dan MAP terbukti efektif. Lalu, kesimpulan selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua metode ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, investasi. Interpolasi Lagrange sangat berguna untuk menganalisis data histori dan menentukan harga emas di antara titik data. Lalu, ini adalah saran, dari yang kita dapatkan dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk penelitian. Lalu ini adalah daftar pustaka, dari penelitian kami sebagai rujukan. Oke, ini mungkin adalah penghujung dari, pemaparan presentasi kami. Eee, Kurang lebihnya mohon maaf jika memang, presentasi kami terdapat beberapa, kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.